akhirnya kita sudah ada di Puskesmas Manguraja. Wow. Tempatnya ini kayak kawasan sibuk ya Teri ya? Iya benar, ini salah satu puskesmas yang menjadi unggulan di Kabupaten Ya. Tasikmalaya, Arifan. Yuk, lewat sini ya. Kita cari tahu ada apa di dalam. Come on. Come on. Ya, ini tempatnya luas ya. Nah, ternyata, Wah, program-programnya banyak banget. Jadi biar baca langsung diedukasi oleh masyarakat di sini ya. Oh, ini yang bakalan diobrolin sama kita nih. Yes. Nah ini juga nih. Ini 5 klaster plus ada klaster tambahan nantinya ya. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji, Pak. Kepala Puskesmas Ibu. Manguraja, Ibu Dr. Elsa. Sehat semuanya ini? Alhamdulillah Pak sehat. Luar biasa lagi sibuk-sibuknya pagi ini ya Pak ya. Alhamdulillah, ini saya Rabu kita kan pakai ini putih-putih ini. Putih-putih, bener putih-putih melati Alibaba pokoknya. Kita lihat ya, segar, sehat, Segar walafiat, banget. jasmani, rohani semuanya sehat. Lagi Luar biasa. disibukkan apa nih Pak? Guys, gini ya, alhamdulillah kita bertemunya di Manguraja. Di mana ini ada Puskesmas ILP ya. ILP. Nah, Ini salah ILP satu yang lagi happening. Agak nih ILP ya nih. ILP ini Sudah tahu ya? ILP itu Integritas. apa? Tadi apa? Itu layanan primer. Integritas pelayanan primer. Nah, Integrasi dong ya, integrasi Integrasi. layanan primer. Arifan yang benar ulangnya apa? Coba integrasi layanan primer. Nah, itu kan sebenarnya saya sudah sering dengar sih Pak. Katanya puskesmas sekarang ILP, puskesmas ILP. Tapi jujur, nggak ngerti Nah, itu tuh apa. Pak, pokoknya hari ini saya sama Arifan mau PDKT sama Bapak. Alhamdulillah, makasih Tes sekali. dulu apa PDKT Oh, Pak? Bapak. Ayo Oh, Pak. ini kan itu apa itu? Pendekatan bukan ya? Apa, Bapak? Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Betul. Podcast Dinas Ya. Kesehatan Ya. Kabupaten Ih, Tasikmalaya. juara. 2 juta Ibu. Dan pastinya kita bakalan ngobrolin soal ILP sekarang ya, yang ada 5 klaster Yes. itu yang kita juga harus tahu tuh klaster Ya. 1 sampai 5 tuh apa aja. Siap. Boleh. Hayu atuh Pak. Yuk Pak, siap, siap. kita mau Kemon. jalan-jalan. Oke, siap. Walaupun lagi sibuk kita ganggu boleh ya Pak ya. Iya. Mari. Kita kemana nih sekarang Kemana, Pak? Pak? Sini dulu ya. Masuk Boleh, dulu. ayo. Ya, Let's kita go. masuk dulu aja dari dia. Ayo. Puskesmas Manguraja. Iya. Datang Pak ya. Oke. Hari ini lagi sibuk ya. Terima kasih sekali lagi Bapak. Kita berkeliling-keliling ya Bu Elsa ya. Oke, ini yang pertama bagian informasi. Ini Oke. pendaftaran ya. Oh, klaster 1 Di ini. sini berarti ya. Oke. Pendaftaran pasien. Oke. Biasanya langsung ngambil nomor antrian seperti ini ya Bu ya. Nah, Oh, betul. ditanya-tanya dulu. Tanya-tanya dulu baru. Oh, Kebutuhannya tanya dulu. apa? Dia nanti Iya, akan di iya. masuknya ke klaster mana berarti Ya. gitu Pak. Oh, nanti diarahkan sama ibu di sini. Oke. Siap. Ini yang pertama. Iya, ini pendaftaran sini ya. Pendaftaran. Ke klaster yang kedua. Bukan. Bukan. Nanti kita kan yang masuk ke klaster 1 ya, Bu ya. Ya. Oh, Nanti kita temuin siapa? Ketuanya? Oh, nah, ini penghuni klaster 1 ini. Dokter Elsa siap. Jadi di klaster 1 tadi setelah pendaftaran ini terus Yes. kita ngapain Bu? Ya, nanti diarahkan. Diarahkan? Masuk ke klaster mana. Iya. Kriteria Oh, hasil. dari sini hasilnya. 2, 3 atau Oke. nanti ditindaklanjuti juga Siap. ke harus ke lintas klaster atau tidak. Oh, kita kalau klaster 2, Klaster 2 yang di bawah ya. Oke. Klaster 2. Oke. klaster 2. Ruang ibu dan anak klaster 2 ini ya. Oh, wow. Mohon izin Ibu, mohon maaf kita sedikit mengganggu. Oh, ini dia. ini Pak nih, ini ruang kayak gimana lagi ya? Ini petugasnya nih, manis-manis nih ya. Oh iya, benar. Biasanya kalau di sini ngapain aja? Pertama sih kan tentang ya ini deh. Pemeriksaan kesehatan ibu dan Ibu anak dan pokoknya anak. fokusnya ya. Wow. Oke. Ibu kenapa Ibu? Oh, calon Lagi pengantin. konsultasi. Kapan tanggal berapa nikahnya? Nah. Jangan lupa di MC sama kita. Semangat ya. Oke, semangat ya. Terima Ya. kasih. Ibu lihat kamera boleh Bu. Dadah. Berarti kita Semangat. ini klaster 2. Klaster 2, ibu dan Ibu anak. dan anak. Oke. Klaster 3 apa, Bu? Ayo, Pak Kapus kita lanjut. Baik. Ruangan klaster 3. Oke. Mungkin Pak ya sebelum klaster nanti itu sebelum masuk setelah dari pendaftaran itu. Nah, itu ngapain di sana? Coba kalau ini ibu lagi di screening apa? Hai Ibu. Assalamualaikum Ibu Bu Haji. lagi di screening apa? Ibu. Oh. Kaki. Sakit Kumaha sok sing siremen kitu. Oh. Oh. Kira artos panggil ibu. Oh sanes. Itu mas saya juga sama sih. Baal. Hmm. Ya Allah. Oh. Sakitnya tuh di sini ya. Semangat mudah-mudahan sehat kembali ya Bu Betul. ya. Nah biasanya kalau berarti di sini Iya. tuh Bu melakukan screening tergantung dari informasinya dapat dari informasi ya.
Kalau malam nggak bisa tidur. Luar ini biasa. keganggunya ini nih. Oke. Ini kesini. Oke, ini ke sini ya terus ke sana lah ya. Oh, Oke. berarti ini akan rujukannya ke 3. Nanti berarti hasil dulu screening. hasil screening ini akan menentukan dia ada di Siap. klaster yang mana berarti gitu ya, Bu. Kalau ini kan usianya sudah dewasa ya. Tidak muda. Sudah hamil. Oke. Langsung ke klaster 3 ini. Biasa kalau ya. di bagian pemeriksaan umum apa tuh, Pak? Biasa kalau di pemeriksaan umum tuh ngapain Biasanya. aja? Oh, penyakitnya penyakit umum aja. Umum ya, dari ispa, kayak kulit, ya, hipertensi. Karena kan sifatnya umum ya. Iya. Ada kalau berarti habis kedua ada klaster 3. Iya, Iya. klaster 3 khusus untuk yang ibunya dewasa dan Oh, lansia. Lansia. ini. Dan kategorinya Bisa tidur. iya, Ibu, iya saya sudah juga tadi, tahu. iya. Insya Allah dari sini sehat kembali. Sehat Bu, iya benar. Berobat dulu ya. Klaster 3 berarti pemeriksaan umum. Kalau Iya. klaster 4 ngapain? Nah, dokter. Sudah terlihat dokter yang ramah, yang cantiknya luar biasa. Assalamualaikum, Dok. Senyumnya Teriri. Senyumnya luar biasa. Itu tadi di depan ada yang lagi konsultasi, lagi di screening, Betul. itu katanya agak kebas-kebas, berarti masuknya ke klaster 3. Karena dia usianya Tidak muda. betul, Iya. dewasa dan lansia nanti masuk sini. Oke. Walaupun nanti klaster 2 yang remaja tetap nanti masuk ke sini. Oke. Karena kan di sana kita pikir ada bidan ya. Jadi Ya. kita masuk sini. Walaupun Siap. screeningnya tetap klaster 2, Yes. tapi nanti periksanya tetap Klaster. dokter klaster 3. Karena dokternya kita bagi 2 ya. Yang Siap. satu di depan, karena Iya. untuk yang ili, yang ini tidak boleh ada yang masuk yang Iya. infeksi. Oke. Dok, biasanya keluhan yang paling banyak saat ini ya untuk masyarakat Pangurja. Sebenarnya. Ya, kira-kira keluhannya apa selain ISPA tadi ya? ISPA, oke, gastritis. Apa Iya, tuh? iya. Sekarang dong, mahnya kambuh. Iya, betul, ya. Iya. Pola makan. Iya, iya, saya makan. Pulusnya berat gimana, Dok? Kolesterolnya Oh, naik, habis makan opor, gulai dan lain-lain. Itu banyak. Iya. Sama Saya gatal-gatal sekarang. Mungkin Wah. karena pengaruh cuaca, Cuaca. yang Iya. kering, Yes. terus keringet kan lumayan ya, kelembabannya emang tinggi. Nah, jadi keringet gatal-gatal Ya, lumayan. saya Dokter Siti yang luar biasa. Mohon maaf nih Kecintaan ganggu kita nih semuanya. Ya. waktunya. Sehat terus, semangat terus, Dok. Amin, amin semuanya. Ini klaster 3. Yes. Meluncur kita ke klaster berikutnya, Mari. meluncur ke klaster 4. Ibu tadi yang sendinya sakit silakan mangga masuk. Terima kasih, Dok. Nah, ini dia ruangan lintas klaster ya. Nah, ada apa aja? Di lintas Ini ruang laboratorium. ada beberapa bagian ya. Ada laboratorium, farmasi, tindakan, Di- juga dokter gigi. Iya. Oke. Laboratorium. Ada Mas Septian nih, yang gantengnya luar biasa ini ya. Bagian laboratorium. Iya. Ini kebanyakan lintas klaster nih. PJ lintas klaster. biasanya kalau di laboratorium banyak banget yang diperiksa apa sih ya? Iya. Kalau yang rutin tuh biasanya ada darah rutin, ada pemeriksaan kimianya, ada gula, kolesterol, asam urat, dan TG. Nah, selain itu juga kita ada pemeriksaan TCM, tes cepat molekuler, itu untuk mendeteksi TBC. Oke. Iya. Terus ada pemeriksaan untuk penyakit menular seperti sifilis, HIV, dan HBsAg. Iya. Iya. Oke. Ya udah Berarti ini komplit ruangan banget ya. steril ya ini ya. Perlu pakai masker kalau masuk ke sini ya. Iya. Oh. Benar, dan komplit ya Pak ya? Ini laboratoriumnya ya? Alhamdulillah lumayan komplit. Iya benar. Iya lintas klaster berarti kan ada laboratorium, Yes. ada farmasi juga ya Bu Betul. ya. Oke. Di farmasi ngapain aja Bu? Obat. Obat ya. Pengambilan obat seperti ini ya. Oke. Dan integrasi layanan primer tadi ya. ILP. Bukan 5 integrasi. klaster ya. Benar, Diulang benar. lagi takut salah. Bukan integritas, integrasi. Oke. Benar. Ini salah satu program yang memang untuk memudahkan berarti ya Pak ya? Betul, Iya. mendekatkan masyarakat, biar lebih dekat sama masyarakat. Program yang sudah atau yang sedang berjalan di Mangorja ini apa sih Pak? Puskesmas. Tentang ini, kita ada program MDG ya, atau apa? CKG. CKG, cek kesehatan gratis. CKG. CKG ya. Cek kesehatan gratis. Ya. Kapan? Itu udah mulai, yang ini ya, yang ulang tahun di misalnya bulan Januari atau buat itu bisa melakukan pemeriksaan ke puskesmas gratis. Oke. Itu dari mulai usia balita, remaja, lansia, Iya. bisa itu. Kategori atau syaratnya seperti apa pengen? Ulang tahun. Yang ulang tahun. Berarti memang kalau dulu kan Pak ya Bu, kalau kita datang ke puskesmas pengobatan, sakit ke puskesmas, ternyata tidak hanya itu. Itu. Yang tadi ada pencegahannya. pencegahannya. Seperti apa?
Konseling. Konseling. Konseling juga. Posyandu. Jadi Arifan jangan nunggu sakit dulu datang ke Jangan. puskesmas. Bener. Konsultasi gejala-gejala mungkin langsung disampaikan. Iya. Produk atau inovasi terbaru yang ada misalkan Di sini. di sini kira-kira apa? Oh, di sini. Baru nih, baru ada di sini nih. Nih, the one and only nih. Ada. Ada. Banyak kita Ayo, Apa, Bu Elsa. apa, Agak Bu? ke depan Apa, Bu Bu? Elsa. Nah, Apa, Bu? gimana? Inovasi terbaru Iya. Puskesmas Mangunreja. Sebenarnya inovasi puskesmas itu sangat banyak sekali ya. Terutama dari program promkesnya tuh ya di bawah Ibu Serli itu ada kita punya apa Sakinah ya. Sakinah, Mawadah, Warahmah. Betul. Apa tuh Sakinah? Itu untuk yang remaja ya, remaja menuju catir, Calon pengantin tadi ya. Gitu. Iya. Kemudian ada Kupat Mangunreja. Alah, Ih, enak loh itu, Bu. Itu Ayo. satu inovasi. Ayo, kita Pak. apa itu? Kupat Mangunreja. Kupat Mangunreja. Ya itu ya TB buat nanti sama Ibu Rini nanti bisa Oke, ditanyakannya. oke. Kemudian apa lagi Pak Apa Kapolres? lagi? Gini kita kan dalam PNT punya 5S ya. 5S. 5S Apa itu tuh? dalam penuh S ada situ sapa, Sapa, salam, senyum, sopan, santun, dan sayang. Ya. Diraba, di Terawang. Oh bukan, itu lain lagi. Itu masuk, Pak. Bisa, Oh, itu masuk juga? Enggak, Oh. Itu kan apa itu namanya? Didengar kan? Didengar. Atau konsultasi. Konsultasi. Atau diraba. Iya. Diperiksa. Palpasi. Juga diketuk. Bisa ternyata ya. Bisa mengetuk hati. Diperkusi. Perkusi. Ya, juga nanti apa lagi? Inspeksi dilihat. Nah, itu. Pan dilihat, diraba, diketuk, dirasa. Ya, bener. Diobati. Diobati. Luar Jadi biasa. emang ya. benar-benar luar biasa sekali nih. Ini Ya. puskesmas yang komplit banget Arifan. Pelayanannya, inovasinya. Yes, dari masuk juga kelihatan kompak selalu, senyumnya terlihat dari seluruh tim. Benar, Iya. benar banget. Dokternya, lainnya juga luar biasa ini. Itu. Cantik Itu sih ganteng, sebenarnya ganteng. poinnya adalah ketika kalau orang dulu tuh suka mikir datang ke puskesmas tuh kalau sakit. Yes. Kita tidak. Ketika kita ada keluhan atau jangan dulu ada keluhan malah. Betul. Misalnya kita pengen tahu saya mau menikah. Yes. Apa yang harus saya persiapkan? Betul. Yes. Daripada bingung harus kemana? Yes. Ke Yes. puskesmas sudah jelas karena Betul. ada bagiannya. Ada. Saya Ada. mau punya anak. Yes. Sebelum Ada. punya anak harus gimana biar tidak stunting Yes. nanti anak Yes. saya. Itu betul kan? Saya kondisi rahim sebelum Betul. hamil, misalkan setelah menikah, Itu. daripada aku dukun mending ke puskesmas aja. Langsung karena dukun. Ada satu lagi Apa tuh? inovasi yang bertahan mungkin ya Yes. diakui sama Din itu tentang KTR yang tadi Teh. Apa tuh KTR KTR tuh? apa, Ibu? Apa coba KTR? Apa? Kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok. Kita di sini punya Hardi. By the way, kita sudah janji nanti dengan Dokter Sipa ya, Iya. yang akan ngobrol di sana. Tuh. Kawasan tanpa rokok. Nah, berarti kita nanti bakalan Oke. ngobrol sama Dokter Sipa. Dokter Yes. Sipa sebelah mana ya, Pak? Oh, nanti di depan ya? Di depan. Oke. Dokter Sipa, nanti kita akan ngobrol dengan Dokter Sipa. Baik, itu ngobrolin juga ada Yes. satu ini benar-benar yang sangat dimiliki oleh puskesmas ini dan sudah sangat berjalan kawasan tanpa refund. Tanpa riba, tanpa rokok. Baik, kita akan cari tahu Yes. seperti apa kawasan tanpa rokok. Ya pastinya terima kasih banyak Pak Kapus. Terima kasih Pak Kapus. Ibu Sehat-sehat Elsa. ya. Alhamdulillah, makasih Ibu ya. Puskesmas Jangan lelah Mangunreja untuk- luar biasa, Benar. keren. Ya, Dan- semangat terus Pak. Ibu. Jangan lelah untuk terus memberikan pelayanan dan inovasi terbaik untuk masyarakat. Mas Septian, terima kasih Mas Septian. Silakan boleh kembali bekerja. Silakan ya. untuk dilanjutkan lagi untuk Kita ke mengecek ini. Dokter Sipa, Kita boleh? akan ketemu Dokter Sipa ngomongin soal tadi. Saya minum gigi dulu, sebelum lagi. Oh, iya benar. Oh iya. Iya dong, itu Ada kan. gigi. Gigi ya? Oh, Belum tuh. Arifan. Kita Ternyata ke sekomplit jadi itu. selain 5 klaster ada tambahan ruang gigi. Iya, itu Periksa termasuk. gigi termasuk Masuknya. lintas klaster. Iya. Ruangan gigi lintas klaster termasuknya ya. Iya betul. Yuk, boleh Boleh ke kita sana. ke gigi berarti ya ke masih ada Lanjut kita ke ruangan periksa gigi dan mulut. Oke. Pak Lagi ada Kapus, Ibu pasien. Siva. Ya, Ibu Elsa dan Pak Kapus, kita lagi menyaksikan, Ya. menyaksikan dokter gigi Lia ya, sedang memeriksa Oke. pasien. Dok, mohon maaf diganggu waktunya dok. Berarti ini lintas klaster ya? Iya, itu santai nih. Dan itu Lintas bisa juga klaster. dilakukan pelayanan di sini Yes, ya sama betul. Bu Dokter Gigi Betul. Lia. Lagi meriksa apa nih dok? Ini lagi meriksa karang gigi. Karang gigi. Yang paling banyak dikeluhkan karang gigi barangkali ya? Karang gigi sama Menumpuk biasanya gitu kan? di sini penyakit pulpa. Pulpa. Penyakit pulpa. Pulpa. Oke, apa itu pulpa? Penyakit pulpa, dok Lia. Pulpa itu saraf gigi. Oh. Syaraf.
Nyut-nyutan mainnya dok. Nyeri huntu. Nyeri waos. Padahal itu pulpa ya gejalanya ya. Arab ya dokter. Dan kebanyakan berarti itu karang gigi dan juga, nah kalau biasanya untuk membersihkan karang gigi berapa lama dok? Biasanya kita butuh waktu sekitar paling lama itu 20 menit. 20 menit. Kalau yang parah, yang standar itu paling cepat 10 menitan gitu. Kalau yang ini pasiennya ini termasuk karang giginya kayak gimana? Parah, standar Standar aja? atau sedang gitu? Standar aja. Oh, aja. rajin berarti ibu ya ininya untuk Iya. membersihkan giginya ya. Karena era saat itu harus penting ya menjaga kesehatan gigi ya. Karena aset kita. Senyum tuh akan indah kalau giginya bagus. Benar. Dok, gigi saya gimana? Ya, dokter Lisa coba senyum. Sekali-kali kesini boleh ya kita ya? Periksa gigi Boleh, ya? boleh. Mau sekarang jadi pasien? Boleh. So, Arifan mau dicoba? Aku kerja dulu. Baik, terima kasih dok. Terima kasih Dokter sudah Tegilia, diganggu terima waktunya kasih. ya. Ibu, terima kasih Komplit ya, Bu. banget berarti ya Pak Kapus ya. Ini dilihat ya, ruangan mulut dan gigi ya. Iya kesehatan. bener. Komplit banget ya Arifan ya ternyata Komplit di banget. sini bener-bener jadi apapun kebutuhan masyarakat bisa difasilitasi di sini. Wah, Dan luar ruangannya biasa. betah sih. Iya. Betah banget. Jadi Dokter tadi Di, masih ada satu kelas yang kelewat ya? Iya. Apa tadi? Yang Kelas empat. empat. Oh, yuk kita ke kelas Yuk. empat sekarang. Oh, Come Yuk, on. boleh. Makasih ya dokter gigi. Terima kasih. Iya, ano dokter. Bu Ina no bine, Beni. Alhamdulillah. Penanggulangan penyakit menular. Wah. Ini lebih ke apa? Rujukan ya dari klaster Iya. lain ya. Oke. Ini tuh berarti memang tindak lanjut berarti Tindak ya Bu ya. lanjut. Oke. Oke. Ya, berarti biasanya di sini ngapain aja? Di sini itu nanti di follow up kasus apa yang terbanyak Ya. di hari ini, nanti ditindaklanjuti sama tim klaster 4. Timnya gabungan berarti ya, lintas Iya, klaster iya. gitu ya. Jadi nanti kalau tentang TB berarti dengan petugas TB atau hari ini terbanyaknya DM Iya. ditindaklanjuti di daerah mana, Oke. usia berapa untuk ditindaklanjuti. Oke. Wow, Di sini lagi ada panas. siapa yang kita mau ajak Boleh ngobrol? kita ajak ngobrol. Ibu Dini. Ibu Dini. Oh, Ibu Rini. Ibu Rini, main yuk. Boleh kita ngobrol Bu Rini. Ibu Rini. Ay, mohon Kita maaf ganggu kita waktunya. ganggu waktunya. Kita boleh di sini. Ibu kita di sini aja Biar tidak mengganggu kerja beliau dengan timnya ya. Bu, lagi menindaklanjuti apa ini hari ini? Kalau hari ini kita masih menunggu laporan dari klaster 2 sama klaster 3 karena kita cutnya nanti mulai tindak lanjutnya pukul 11. Kita melihat dari dashboard EPUS apakah ada notifikasi sinyal-sinyal oh ini ada kasus yang harus segera ditindak kayak ada kasus DBD atau tipoid. Nanti jam 11 tim klaster 4 kita kumpul di sini. Sambil kita masing-masing program kita melihat dari EPUS. Dilihat kasusnya dari klaster 2 klaster 3 apakah ada rujukan untuk kasus-kasus yang harus segera ditindaklanjut dalam waktu 24 jam. Nanti kita kumpul di sini sama tim, nanti kita bahas kalau misalkan contohnya ini ada kasus DBD nih di Desa Mangunreja. Nanti kita ngobrol sama tim DBD-nya. Nanti selepas pelayanan kita langsung ke lapangan. Hari ini lagi apa? Lagi sibuk apa untuk penelitian apa atau untuk diskusi apa ini hari ini? Kalau ini kita lagi membahas hasil mingguan yang dari SKDR. Kita itu ada pelaporan di SE itu per minggu. Minggu ya, Jadi SKDR iya, itu mah langsung ke dinas, langsung ke pusat. Kalau ada sinyal-sinyal, oh ini Mangunreja angka kasus tipoidnya nih meningkat, nanti ada langsung sinyal nyambung sama dinas sama provinsi. Jadi kalau misalkan sudah kita tindak lanjut, jadi notifikasinya hilang gitu. Wah, luar Ini biasa. luar biasa. Semangat terus Bu, mudah-mudahan Tim yang tidak ada luar biasa. kasus-kasus yang Yes. memang bikin panik dan Yes. juga khawatir warga juga ya hari Dan ini ya. mudah-mudahan semua dilancarkan ya tim ya. Terima Ibu. kasih semangat Ibu, terima Cantik kasih semuanya. sudah diganggu. Sukses sehat semuanya. Pak Kapus, ini bener-bener keren banget. Ibu sini, Mbak. Ini udah komplit banget berarti ya 5 Komplit klasternya gitu kan. Salah satu juga program unggulan yang ada di sini adalah kawasan bebas rokok. Iya. Nah, saya mau Oke, kesana kita kesana nih. sekarang ya. Pak Kapus, Kita mau- terima kasih pokoknya Yes. Ibu, terima kasih. Pokoknya sukses ketemu terus. sama dokter siapa? Yes, Sipa. Dokter Sipa. Saya mau cari Pokoknya dokter Sipa semua dulu ya. programnya berjalan lancar ya. Terima kasih ya Bu Sipa ya. Sampai berjumpa kembali. Iya. Ini semakin luar biasa, Puskesmas Mangunreja. Iya, dan Kebanggaan pastinya semuanya ya. kita bakalan Oke. PDKT ke yang berikutnya katanya
akan mengedukasi soal kawasan bebas rokok dan juga ISPA. Penasaran banget tuh Dokter apa Siva. tuh? Dokter Siva. Katanya Kasep. Yuk ada Dokter semangat tergantang di Let's Indonesia go. peringkat kelima ya. Iya. Kawasan yang menjadi tempat favorit di Puskesmas Mangunreja adalah kawasan tanpa rokok ini. Iya. Itu ternyata kita udah nyampe aja di kawasan tanpa Ini dia. rokok, Arifan. Oh, ini tanaman-tanaman yang berkhasiat ya. Ya bener. Ada Katuk tuh, aku mah katuk teh. Oh iya katuk. yang kayak gitu katuk. Katuk Ini cocok dokter bebek. Sivanya belum datang ya, nggak apa-apa. Iya, Kita sambil lagi nunggu dokter Siva. meriksa pasien. Jadi kalau misalnya Yes. di daerah di Puskesmas Mangunreja ini tuh salah satu unggulannya Arifan Ya. adalah kawasan tanpa Rifan. Tanpa rokok. Oh, tanpa rokok. Yang suka ngerokok stop dulu lah, jangan ngerokok. Hari ini memang bebas asap rokok. Ini dia Dokter Siva Desta. Ay, bener, Sehat, Pak Dok? Dokter. Ini Silakan luar di tengah biasa. aja, Dok. Biar Pak enak Dokter di tengah aja, di tengah-tengah Ya, kita. Di tengah biar betul. enak ya. Kita di pinggir aja. Iya. Aduh, siap. Ada apa di depan, Dok? Jadi untuk saat ini saya lagi menangani dulu pasien-pasien yang termasuk kategori infeksius. Kategori infeksius. Menular. Mudah Oke. menular. Jadi salah satu keunggulan di puskesmas ini juga adalah pasien-pasien yang infeksius dan tidak infeksius kita pisahkan Oke. supaya pasien-pasien yang awalnya itu tidak sakit flu Ya. pulang-pulang nggak sakit flu. Jadi jangan sampai pasien yang awalnya nggak sakit flu Jadi flu. jadi flu karena mungkin tertular dari pasien yang datang dengan keluhan flu. Oh, tadi di Kasus- depan berarti lagi ngapain, Dok? Iya. Tadi ada kasus apa tadi di depan? Memang kalau dilihat dari banyak kasus di puskesmas ini termasuk paling banyak itu adalah ISPA. ISPA. Paling banyak itu ada ISPA. ISPA. ISPA itu singkatan dari infeksi saluran pernapasan. Nah, berarti Oke. itu adalah penyakit yang ada di area pernapasan area atas ya. Bisa. Apa aja misalnya, Oke. Dok? Contohnya yang paling sering adalah batuk pilek paranastiris ya, paranastiris ya. Yang paling sering terus mungkin yang paling sering juga ya tadi pilek-pilek meler kalau bahasa gitu ya. Itu adalah salah satu gejala dari ISPA. Oh, Gejala berarti ISPA. bukan sesek ya, bukan sesek berarti definisinya. Sebetulnya kalau untuk gejalanya nggak semua Kerja pasien sampai. dengan ISPA itu tidak sesek. Ya. Ada beberapa yang mengeluhkan sesek juga. Oke, Dok, penyebab dari ISPA sendiri Oke. kebanyakan apa yang mengakibatkan mereka akhirnya terjangkit ISPA ini? ISPA ini 20%. penyebabnya macam-macam. Ya. Kalau secara garis besar itu ada 3 penyebabnya. Pertama adalah virus, Ya. yang kedua adalah bakteri, dan yang paling sedikit adalah jamur. Jamur. Nah, ini menular ya, Dok ya? ISPA ini menular ya? Sangat menular, termasuk zaman kita saat COVID. Iya, Nah iya, itu iya, juga iya. awal-awalnya pasti Iya, iya. dia tandai dengan ISPA. Oh, iya, benar-benar. Tapi bagian atas, nah kalau ISPA itu secara tidak ditangani dengan tepat, dia akan menjadi infeksi pada paru-paru sehingga pasiennya akan Oke. Siap. baik. Tindakan-tindakan yang memang harus segera dilakukan ya ketika seorang terinfeksi ISPA itu seperti apa? benar-benar, Langkah-langkahnya benar-benar. misalkan yang kondisinya seperti apa, yang mungkin yang yang agak-agak tidak berat seperti apa? Jadi yang paling pertama yang mungkin bisa kita lakukan adalah istirahat yang cukup dulu. Istirahat yang cukup karena pada dasarnya ISPA yang penyebabnya virus itu bisa sembuh sendiri karena dengan kekebalan tubuh Imun ya, kita, imun. betul. Oke. Jadi yang penting istirahat, makan yang bagus dan ya tadi mengurangi kontak dengan yang lain. Makanya kadang suka ada istilah kayak Iya. gitu, Arifan, kalau misalnya Arifan lagi flu, Iya. tuh Arifan nih emang bagusnya istirahat dulu, sembuhin dulu, baru Iya, iya. interaksi sama orang. Dan memang ada sedikit, bukan sedikit, banyak dampak positif ya ketika ada COVID kemarin kan orang pakai masker. Sekarang juga mungkin agak terbiasa masker ketika bersin, ketika flu gitu kan. itu ya. itu salah satu bentuk pencegahan juga ya, Dok ya. Pencegahan juga sebetulnya Oke. ya. Dan itu salah satu bentuk pengobatan juga kalau saya lihat karena saat pasien-pasien dengan ISPA itu dia bisa melembabkan area hidung sehingga lebih cepat penyembuhan. Dok, kasus Oke. ISPA terberat di Mangunreja ini kira-kira apa yang Iya, di dokter Puskesmas tangani? Mangunreja apa Yang nih? baru-baru ini lah. Sebetulnya kalau ISPA memang gejalanya tidak akan berat banget. Oke. Tuh, jadi tapi penularannya itu yang kadang-kadang bikin resah. Nah, betul, karena satu orang yang kena kadang-kadang sekeluarga datang tuh dengan keluhan yang sama. Gitu. Padahal mungkin keluhannya itu adalah mungkin hanya demam, batuk pilek. Dan yang jadi bahaya itu adalah pada anak-anak. Oke. Nah itu Siap. benar-benar anak-anak ya, Dok ya. Ini izinkan ada mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, boleh dijawab ya dokter ya. Pertama, ini mitos atau fakta ya? Nih ini coba.
Apa aja, tiduran Irfan? dengan kipas angin dapat menyebabkan ISPA. Nih. Mitos atau fakta? Sebetulnya itu kadang-kadang bisa dibilang fakta sih ya. Karena apa? Karena tidak secara langsung sebetulnya menyebabkan ISPA. Jadi caranya itu kenapa kalau kita tiduran dengan kondisi nggak pakai baju atau pakai angin terus menerus, itu yang pertama bisa membuat daerah hidung, daerah tenggorokan jadi lebih kering. Betul, sehingga lebih mudah terkena infeksi. Mungkin salah satunya juga kalau lagi nggak enak badan, kita main tuh hiking atau memotoran ya, pakai motor dan lain-lain, udara dingin, nyebabin hidungnya jadi kering, itu akan mudah terinfeksi. Oh, Selain itu masuk ISPA angin itu juga mungkin ya. ember. Justru berarti ISPA itu memang harusnya si area hidung dan juga tenggorokan itu lembab ya. Oke. Lanjut Mitos lainnya dong. apa nih, Dengan Arifan? vaksin, apakah kita bisa mencegah terjadinya ISPA? Betul, itu fakta. Bisa. Betul. Itu fakta Apa ya? tuh vaksinnya kayak gimana? Vaksin tuh? apa? Jadi faktanya itu vaksinnya itu banyak. Jadi influenza itu jenis virusnya itu bermacam-macam. Oke. Makanya pada pasien-pasien yang rentan, contohnya pada usia-usia yang udah sangat tua atau sangat muda atau bahkan mau bepergian haji. Nah, bepergian haji itu kita vaksin dulu supaya Penting ya. kebal, betul, kebal dari virus-virus yang menyebabkan ISPA. Kalau Lanjut. untuk bentar influenza Ya. sendiri setiap daerah emang karena tadi banyak jenisnya termasuk juga kalau misalnya di luar daerah juga beda-beda lagi ya. Bisa beda-beda. Virus itu termasuk salah satu mikroorganisme yang gampang bermutasi. Tuh Arifan. Gampang. Kayak rekening bank ya, mutasi ya. bukan Arifan. Bukan. Bisa berubah bentuk. Berubah Benar. bentuk. Oh, iya. Dia bisa apa ya menjadi lebih kuat di Lebih kuat. kondisi seperti Ya, apa. menyesuaikan juga virus itu ya. Benar. Lanjut, mitos atau fakta, apakah dengan berjemur bisa mengobati dan mencegah ISPA? Nah. Fakta. Oh, ternyata Oh, benar. Berarti waktu zaman Ini- COVID itu kan kita memang dianjurkan untuk banyak berjemur ya. Waktu zaman COVID. Sehat tidak sehat kena atau tidak. Waktu itu Ya. kan memang diperbanyak minimal 10 menit waktu itu. Berarti fakta Ya, ya? fakta ya. Kenapa, Dok? Yang pertama dengan berjemur kita bisa membunuh virus yang nempel-nempel di badan. Oke. Yang kedua dengan berjemur juga kita bisa meningkatkan vitamin D. Vitamin D. Itu adalah vitamin yang gratis. Vitamin D dan vitamin G. Apa tuh? Gosong. Oh, enggak. Enggak. Karena pagi hari mah Belum. enggak ya? Belum ya? Enggak sampai gosong. Waktu ideal untuk berjemur? Waktu ideal untuk berjemur adalah pagi-pagi sampai sekitar jam 10 atau jam 11. Jangan, Arifan jam 12 sih Iya. berjemurnya ya gosong. Dari lahir ini. Oh iya. Jadi jam 9 jam 7 sampai dengan jam 10 lah ya. 10-an Itu ya. ideal untuk berjemur pagi-pagi. Berapa ya. lama paling Oke. lama? Sekitar 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit itu menyengajakan Yes. untuk berjemur ya. Pakai baju biasa berarti kan, Iya, Dok iya, ya. baju biasa. Anak-anak kan suka ada anak-anak yang memang bayi misalnya atau balita yang dijemur terus ternyata malah dibuka tuh bajunya. Berarti sebenarnya nggak mesti kayak gitu ya, Dok ya. Nggak mesti seperti itu, Iya. tapi kadang-kadang untuk memaksimalkan serapan dari cahaya matahari memang seperti itu. Ada juga yang berkembang katanya untuk matahari sore hari juga termasuk bagus atau tidak, Dok? Kalau Selain pagi ya. Kalau dilihat dari spektrum cahayanya sih memang lebih bagus di pagi. Lebih bagus di Tuh, pagi hari. di pagi hari. Karena kalau udah sore atau siang itu spektrum ininya udah berbeda. Nah, Masih itu. bersih, masih seger lah kalau Betul, pagi-pagi Arifan. ya. Jadi Seperti ngapain itu. juga sore-sore. Kalau udah sore-sore Kan sunset. Bener. Sama Arifan. sunrise. Iya bener, kan dengan nonton sunrise gitu kan. Terakhir, ini pengobatan utama itu adalah dengan antibiotik. Itu benar Iya. nggak sih, Dok? Jadi- Fakta atau mitos itu teh? Sebetulnya itu mitos. Kalau saya bilang karena nggak semua ISPA itu harus diberikan antibiotik. Jadi pengobatan yang paling utama adalah pemberian sesuai gejalanya. Jadi kalau pasiennya demam, dikasih dulu obat demam. Oke. Kalau batuk pilek, baru dikasih obat batuk pilek. Tapi kalau udah ada gejala-gejala infeksi bakteri, contohnya nih hidungnya tiba-tiba ada ada yang kayak ijo-ijo gitu, itu kan udah infeksi bakteri. Bakteri ya. Betul. Kalau itu baru kita pakai. Oke. Antibiotik. Nih, Dok, kalau misalnya kan ada juga beberapa Ya. kasus misalnya kayak kalau pagi-pagi tuh suka bersin-bersin terus meler. Ya. Tapi siang harinya enggak. Enggak. Itu bukan termasuk ISPA berarti. Itu bukan termasuk Oh, infeksi, betul. Apa dong itu, Dok? Itu namanya rinitis atau alergi. Alergi. Karena- Sering saya kalau bangun Iya, pagi-pagi jadi suka kan meler. jadi maksudnya itu memang tidak perlu ditindaklanjuti dengan untuk pasien seperti ISPA berarti Iya. ya, Dok ya. Sebetulnya itu juga bisa kita
kita tindak lanjut itu juga. Karena kadang-kadang pasien-pasien yang punya riwayat alergi itu sangat rentan jadi ISPA. Gitu, mampet-mampet. Jadi ada infeksi, jadi gampang. Nah, ketika itu. ada apa infeksi masuk atau kuman dan bakteri masuk itu gampang. Iya terinfeksi. benar-benar. Wah luar biasa Buat sekali. masyarakat dok, apa himbauannya agar terhindar dari ISPA? Kan menghadapi masa cuaca yang Iya, benar. perubahan ini ya dok Benar, ya. benar. Dari hujan ke kemarau lah gitu. Oke. Yang pertama adalah jaga kesehatan. Jaga kesehatan diri, itu kesehatan juga. betul. Dengan cara tadi makan minum yang baik, kemudian minum vitamin kalau memang perlu, dan hindari asap rokok. Gitu. Maaf, Asap rokok. Tapi Arifan bagus. aku Kenapa di Puskesmas Mangunreja ini ada Iya, kawasan yes. tanpa rokok? Karena memang ini tuh satu udah mau pohon-pohon, Betul. udaranya bersih. Ini ada salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya ISPA berarti ya dok ya. Wah luar biasa sekali. Berarti Luar kalau di biasa. rumah-rumah bagusnya kita memang menghindari asap rokok yang di rumah, mohon-mohon ya. Jangan suka membiasakan ada asap rokok. Jangan Iya. cuma di Puskesmas aja, Jadi betul ya dok ya? saat ini kalau buat rumah tuh ada kawasan khusus tanpa rokok. Harusnya di dalam rumah Harusnya semua rumah tanpa bener. rokok harusnya ya. Bahkan di depan rumah pun yang suka ngerokok di depan rumah itu nggak boleh. Karena ada penelitian saat orang tua atau teman atau siapapun yang merokok di luar, asapnya itu tetap masuk ke dalam. Gitu. Jadi nggak selalu yang ngerokok di dalam pasti kena. Bahkan ngerokok di luar juga karena pola udaranya itu masuk ke dalam rumah pasti ikut-ikut. Jadi yang nggak ngerokok malah yang terdampak buruk dari si perokok tersebut apalagi ya. di usia-usia rentan ya dok Iya. ya, yang balita dan juga orang lansia Iya, itu memang harus sangat dihindari, dan itu fungsinya sih hadirnya kita untuk memberikan aware kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya oke lah ISPA itu bukan sesuatu penyakit yang, tapi dari sana itu bisa menjadi serius ya dok Iya, ya gitu. Dokter Luar terima kasih biasa banyak. perbincangannya ini seru. Tapi waktunya barangkali Iya, kita bener. harus kembali Kalau kita ke harus tempat PDKT lain. ke tempat lainnya. Yes. Dan by the way ini panas MC di Kan sini. lagi berjemur biar Jam terhindar berapa dari ini? ISPA. Ini masih jam-jam aman loh Arifan. Terakhir apa yang ingin disampaikan dok untuk masyarakat tentang kesehatan, mereka harus seperti apa untuk tetap hidup sehat Ya. gitu. Kesimpulannya lah istilahnya gitu dokter Siva. Oke. Jadi untuk menghindari terjadinya ISPA, saya sih lebih menyarankan jaga kesehatan dengan cara makan yang bagus, olahraga teratur, dan hindari faktor risiko termasuk salah satunya itu adalah rokok. Tuh, luar Setuju, biasa. luar Yes. biasa. Dokter, terima kasih waktunya. Dokter, Silakan lanjutkan kembali silakan lanjutkan dengan lagi pasiennya. untuk mengedukasi masyarakat dan mudah-mudahan Baraya sehat. Ya. PDKT kita di Puskesmas Mangunreja ini luar biasa sekali. Tadi kita udah keliling-keliling, Yes. ketemu dengan banyak sekali klaster nih Pak Dokter, dan ternyata sekomplit itu. Dan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Betul Kita sekali. sudah mengetahui tentang ILP seperti apa. Per klaster sudah dijelaskan dengan Betul. detail. Termasuk juga dengan Dr. Siva ya. Kita ngomongin banyak soal ISPA ngomongin dan ISPA. juga salah satu Iya. unggulan yang ada di sini Iya. adalah kawasan tanpa rokok. Mudah-mudahan Dan yang bermanfaat pastinya, ya. Benar, yang Yes. pastinya semuanya bakalan didapatkan ilmunya. Jadi kita Baik. tuh nggak pelit-pelit ya. Kita pengen benar-benar ngebagi ilmu kita, pengalaman Habis kita. ini kita mau jalan-jalan ke tempat lain dan terus mengedukasi Benar. kesehatan buat masyarakat di Kabupaten Betul Tasikmalaya. sekali. Pokoknya tungguin di tempat Anda. Pokoknya kita akan mengedukasi ke masyarakat pentingnya menjaga kesehatan. Baik, kalau gitu saya Andari Krisna sama Rifan. Saya Rifan Gustavo Arifin pamit dari Iya. Puskesmas Mangunreja, Kita Dr. Siva Besta. bakalan ketemu lagi dengan Yes. PDKT berikutnya di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum.